Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang masalah perbedaan Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akan saya bahas tentang masalah hadis, yaitu mengenai masalah tingkatan hadis menurut periwayatan dan menurut kualitas. Semoga pemirsa bisa menyimak, memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan macam-macam hadis tingkatan yang ada, sehingga kita bisa sangat mencintai, lebih mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama tentang adalah perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sama mengetahui bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan yang pertama yaitu Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebenarannya bersifat mutlak atau bersifat qat'i. Jadi tidak ada yang namanya keraguan-raguan di dalam Al-Quran, karena berisi kalamullah, firman-firman Allah yang jelas merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah itu. Nah, sunnah itu adalah sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenarannya itu bersifat dzanni, tergantung dari hadis kualitasnya. Kalau memang hadis itu tingkatannya adalah sahih, hasan, maka itu bisa menjadi hujjah, menjadi pedoman kita untuk menjadi sumber hukum, ya, buat umat manusia. Kemudian apalagi perbedaannya? Yang kedua perbedaannya adalah Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, yang berisi petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Berisi pedoman-pedoman buat umat manusia. Berisi ilmu pengetahuan. Berisi sesuatu yang bersifat gaib, surga dan neraka. Berisi tentang perjalanan Nabi dan Rasul seluruhnya. Inilah yang menjadi sesuatu keistimewaan dari Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah itu baginda Rasulullah SAW adalah menunjukkan ucapan Rasulullah, tindak tanduk perbuatan Rasulullah, dan ketetapannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat berbeda dengan Al-Quran, ya, sunnah baginda Rasul. Karena sunnah itu berisi ucapan yang disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian perbuatan tingkah laku baginda Rasul disebut sunnah fi'liyah. Dan
Ketetapannya baginda Rasul disebut juga sunnah takririyah. Nah, apa sih yang dinamakan sunnah? Contohnya dari sunnah qauliyah contohnya. Yang pertama, ada sebuah hadis baginda Rasulullah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini baginda Rasul mengucapkan, maka disebut dengan sunnah qauliyah. Ucapannya Rasulullah. Ada yang berupa hadis adalah paling baik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ini hadis baginda Rasul yang disebut sunnah qauliyah. Kemudian lagi, contoh dari sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatan baginda Rasulullah SAW. Tingkah lakunya Rasulullah. Yaitu berupa memang seperti Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku lagi sedang sholat. Itu hadis baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bagaimana bacaan dalam sholatnya, praktek sholatnya, itu merupakan sunnah fi'liyah. Contoh lain lagi misalnya, baginda Rasulullah selama bulan puasa dia membatalkan puasanya yaitu dengan buah kurma. Ini sudah sunnah baginda Rasulullah. Rasulullah makan 7 butir kurma misalnya. Itu menjadi sunnahnya baginda Rasul. Yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah takririyah yang ketiga terakhir. Sunnah takririyah ini adalah sunnah ketetapannya baginda Rasulullah. Contohnya misalnya nih, sahabat baginda Rasul pernah bertanya kepada Rasul dan Rasulullah telah mengikrarkan misalnya, sudah menetapkan. Kemudian ditanya kembali, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu berarti menyetujui ya dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Dan diamnya Rasulullah itu berarti menetapkan sesuatu hukum yang disebut sunnah takririyah. Jadi itu penjelasan tentang masalah macam-macam dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Apa sih perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah? Yang ketiga, yang terakhir adalah Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Number 1. Ya. Jadi rujukan yang pertama, yang paling top adalah Al-Quran. Sedangkan sunnah baginda Rasul itu menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Jadi tingkatan pertama adalah Al-Quran, baru kemudian tingkatan kedua adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi 3 itulah yang paling dasar, esensial dari perbedaan ya antara Al-Quran dan As-Sunnah. Moga bisa dipahami oleh pemirsa sekalian dan menjadi pengetahuan ya tentang masalah hadis. Kemudian lanjut lagi bahasan kita tentang masalah tingkatan hadis. Tingkatan hadis ini menurut periwayatan ada tingkatan, 3 tingkatan. Menurut periwayatan. Yang pertama top adalah hadis mutawatir. Hadis yang sanadnya nyambung. Itu disebut hadis mutawatir. Jadi nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti hadis menurut periwayatan itu disebut hadis mutawatir. Jadi nggak ada yang putus. Ya. Kemudian yang kedua, ada hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih. Ya, itu merupakan derajatnya di bawah mutawatir. Kemudian yang ketiga, menurut periwayatan hadis itu yaitu hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi dan derajatnya di bawah hadis masyhur dan hadis mutawatir. Jadi itu menurut periwayatan. Pemirsa,
Kemudian lagi apa lagi? Tingkatan hadis menurut kualitas, mutunya hadis. Ada 3, bahkan ditambah 1, 4. Ya. Ada 4 tingkatan menurut kualitas. Yang pertama adalah paling top, hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis yang musnadnya itu bersambung, tidak ada putus. Ya, baik itu masalah sanadnya, kemudian sanad yang terakhirnya juga ketemu dengan perawinya, kemudian sanad yang pertamanya adalah sahabat dekatnya baginda Rasulullah SAW, maka itu dikategorikan menjadi hadis yang sahih karena musnadnya bersambung. Kemudian juga bersifat adil, perawinya, sanadnya, tanpa ada kejanggalan ataupun ada cacatnya. Maka hadis ini disebut hadis yang sahih, seperti riwayat-riwayat hadis yang dibawa oleh perawi, yaitu yang namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu terkenal dengan kesahihan hadisnya. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang tingkatannya di bawah hadis, ya, hadis sahih. Derajatnya di bawah hadis sahih. Hadis ini juga tidak janggal, tidak pernah bohong. Dan perawinya ini juga perawi khusus, misalnya Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, ya, Al-Hakim, itu perawi-perawi dari hadis yang disebut hadis hasan, hadis yang baik. Ini bisa juga menjadikan sumber hukum selain hadis sahih tersebut. Hadis tingkatan hasan pun bisa menjadi pegangan pedoman di dalam memutuskan suatu hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis doif. Ini hadis lemah. Maknanya doif itu adalah lemah. Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilang salah satu syarat yang ada, maka dikategorikan hadis itu menjadi hadis yang doif, hadis yang lemah. Nah, hadis ini tidak wajib kita untuk berpegang kepada hadis yang doif, ya, asalkan tidak bertentangan misalnya dengan Al-Quran dan derajat hadis yang sahih atau hadis hasan, maka hadis doif pun bisa kita pakai, tetapi asal jangan bertentangan dengan sumber hukum yang di atasnya. Ya, tidak ada kewajiban kita menggunakan hadis doif. Ya, dan ini kenapa? Karena ada syarat yang hilang. Misalnya dari perawinya itu ada cacatnya, misalnya suka sering lupa, ya, suka sering lupa, itu merupakan cacat, ya, maka bisa dikategorikan itu menjadi hadis yang dhaif. Kemudian yang keempat, hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang dibuat-buat, ya, perawinya suka dusta, cacat, ya. Dalam ahli ilmu hadis ini, para ahli hadis mengatakan ini tidak digunakan. Hadis palsu ini tidak perlu digunakan, tidak perlu digunakan untuk menjadi sumber hukum hadis palsu ini yang disebut dengan hadis maudhu. Jadi ada 4 tingkatan secara kualitas. Yang pertama adalah paling top, hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan, hadis yang baik. Ketiga, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan keempat, hadis yang palsu atau hadis maudhu. Jadi 2 ini kita tidak perlu menjadi hujah, menjadi sumber, tetapi yang menjadi sumber pegangan kita jika kita tidak mendapatkan penjelasan secara rinci dalam Al-Quranul Karim, maka kita bisa mengambil hujahnya melalui hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Itulah yang kiranya bisa disampaikan. Moga insya Allah menjadi
tambahan ya pengetahuan kita tentang masalah ilmu hadis, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu mencintai baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridhonya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.